yaitu tentang keutamaan atau kebenaran manhajus salaf, perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Disebutkan an Amr ibn Salamah, dari Amr ibn Salamah, kunna julusan ala babi Abdullah bin Mas'ud qabla al-ghada. Kita duduk di depan pintu rumah Abdullah bin Mas'ud sebelum zuhur. Fa idza kharaja masyayna ma'ahu ila al-masjid. Ketika beliau keluar, maka kita berjalan bersama beliau ke masjid. Faja'ana Abu Musa al-Asy'ari. Maka Abu Musa al-Asy'ari datang kepada kita. Faqala akharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'd. Jadi Amr ibn Salamah lagi nunggu Abdullah ibn Mas'ud keluar dari rumahnya, datang Abu Musa. Abu Musa berkata, akharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'd. Apakah Ibn Mas'ud telah keluar? Kata kita, la, belum. Fajalasa ma'ana hatta kharaj. Maka Abu Musa ikut nunggu Abdullah ibn Mas'ud hingga dia keluar. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'an. Kita semua berdiri menghampiri Abdullah ibn Mas'ud. Faqala lahu Abu Musa, ya Aba Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid anifan amran ankartahu. Atau amran ankartuhu walam ara walhamdulillah illa khaira. Wahai Abu Abdurrahman, wahai Abdullah ibn Mas'ud, saya melihat tadi di masjid ada perkara yang saya ingkari. Tapi saya melihat kalau perkara itu kebaikan. Artinya seperti kebaikan, cuman hati saya mengingkari perkara tersebut. Kata Ibn Mas'ud, famahu. Apa itu? Qala in ishta fasatarah. Ra'aitu fil masjidi qauman hilaqan julusan yantadhiruna as-salah. Fi kulli halaqatin rajul wa fi aydihim hasa. Wa fayaqul kabbiru mi'atan fayukabbiruna mi'atan. Fayaqul hallilu mi'atan fayuhalliluna mi'atan. Wa yaqul sabbihu mi'atan fayusabbihuna mi'atan. Aku melihat di masjid ada satu kaum berkelompok hilakan. Beberapa kelompok di masjid menunggu sholat. Di setiap kelompok ada pemimpinnya. Dan pemimpinnya ini berkata, di setiap kelompok ada pemimpinnya. Dan setiap orang di kelompok tersebut memegang batu kerikil. Maka pemimpin ini berkata, kabbiru mi'atan, bertakbirlah 100. Maka mereka bertakbir 100 kali. Kemudian pemimpin ini berkata lagi, hallilu mi'atan, bertahlillah 100. Maka mereka bertahlil 100. Dan pemimpin ini berkata lagi, sabbihu mi'atan, bertasbihlah 100. Maka mereka bertasbih 100. Ibn Mas'ud ketika mendengar itu, kata beliau, famadza qulta lahum? Apa yang kamu bilang kepada mereka? Kata Abu Musa, ma qultu lahum syai'an intizara amrik. Aku enggak berani mengucapkan apapun menunggu perintah kamu. Ini lihat bagaimana salaf menghormati seniornya. Artinya dia musyawarah dulu ke Ibn Mas'ud karena dia tidak tahu hukumnya apa. Sedangkan Ibn Mas'ud termasuk sahabat-sahabat Nabi SAW yang senior dan awal-awal masuk Islam sebelum hijrah. Kemudian kata Ibn Mas'ud, afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim wa dhamintu lahum alla yadhi' min hasanatihim. Kenapa kamu tidak suruh mereka menghitung dosa aja? Ya, aku jamin ya dengan menghitung dosa tidak akan hilang kebaikan mereka. Kemudian Ibn Mas'ud pergi dan sahabat-sahabat itu tadi Amr ibn Salamah dan Abu Musa pergi bersama Ibn Mas'ud sampai datang ke halaqah kelompok-kelompok itu. Kemudian Ibn Mas'ud berdiri di kelompok-kelompok itu berkata, ma hadzal ladzi arakum tasna'un. Ibn Mas'ud menegur, apa ini yang kalian perbuat? Kata orang-orang ini, ya Aba Abdurrahman, hasa na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih. Ini cuman kerikil untuk menghitung takbir, tahlil dan tasbih.
Qala fa'addu sayyi'atikum. Kata Ibn Mas'ud, hitung aja dosa kalian. Aku jamin tidak akan hilang kebaikan-kebaikan kalian. Waihakum ya ummata Muhammad. Celakalah kalian wahai umat Muhammad. Ma asra'a halakatikum. Begitu cepat binasanya kalian. Haula sahabati nabiyikum mutawafirun. Ini lihat sahabat-sahabat Nabi kalian masih ada. Ini ternyata di zaman yang sahabat masih banyak. Ini lihat sahabat-sahabat masih ada. Wa hadhihi thiyabuhu lam tubal. Dan ini baju Rasul belum kering. Wa aniyatuhu lam tuksar. Dan bejananya belum pecah. Artinya Nabi belum lama meninggal. Walladzi nafsi biyadih. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Innakum la'ala millati ahda min millati Muhammad. Au muftatihun babid dalalah. Kata Ibnu Mas'ud, demi jiwaku yang berada di tangannya. Apakah kalian berada di atas agama yang lebih baik dibandingkan agama Muhammad, atau kalian pembuka pintu kesesatan? Ditegur orang tersebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Lihat kata orang-orang tadi. Kata orang-orang yang kelompok-kelompok itu, wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa khair. Demi Allah wahai Ibnu Mas'ud, kita tidak menginginkan kecuali baik. Maka ini alasan orang yang mengada-ngada dalam bab agama, berbuat agama dengan sesuka hati, mesti alasannya kita menginginkan kebaikan. Padahal kebaikan bukan hawa nafsu dan kacamata kita. Kebaikan itu sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kebaikan itu sesuai dengan manhajus salaf. Lihat kata Ibn Mas'ud, wa kam min muridil lil khairin lan yusibah. Ini perkataan bagus banget. Wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak terkena atau tidak mendapatkannya. Maka di sini pentingnya isabah. Ya, al-isabah. Di antara amalan terbaik al-isabah, tepat sasaran. Ya. Inna Rasulullah SAW haddatsana inna qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Kata Ibn Mas'ud, Rasulullah SAW mengatakan kepada kita berapa banyak orang baca Al-Quran tapi tidak sampai tenggorokannya. Al-Quran itu mestinya sampai kepada hati bermanfaat. Tapi berapa banyak orang baca Al-Quran tidak sampai tenggorokan. Artinya nggak manfaat Al-Quran buat dia. Wa aimullah, dan demi Allah, ma adri la'alla aktsarahum minkum, subhanallah. Kata Ibn Mas'ud, demi Allah aku tidak tahu, tapi semoga yang dimaksud oleh Nabi, artinya orang yang baca Al-Quran tidak sampai tenggorokannya, sebagian besar dari kalian. Kemudian Ibn Mas'ud meninggalkan orang-orang tersebut. Kata Amr bin Salamah yang meriwayatkan kisah ini, tabi'in, ra'ayna amata ulaikal hilaq, subhanallah, ra'ayna amata ulaikal hilaq yuta'inuna yawman nahrawan ma'al khawarij. Kata dia, Amr bin Salamah saksi hidup, kata dia, aku melihat sebagian besar mereka yang ditegur oleh Ibn Mas'ud memerangi kita pada perang Nahrawan bersama Khawarij. Jadi lihat, orang-orang itu masuk ke kubu Khawarij kemudian memerangi kita di perang Nahrawan. Ini menunjukkan bahayanya menyelisihi manhajus salaf. Orang itu mereka dimulai dari cuman kerikil dipakai menghitung zikir. Dikira mereka amalan itu ringan. Tapi ketika mereka menolak manhajus salaf, Allah menyesatkan mereka sampai mereka masuk ke bab akidah, sampai Allah sesatkan mereka memerangi sahabat-sahabat Nabi bersama Khawarij. Ini bahayanya orang menyelisih manhajus salaf. Maka benar kata Allah, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan dia sebagaimana dia berpaling. Maka di sini pentingnya ya ikhwah, kita kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian kita kembali kepada manhajus salaf dengan menuntut ilmu syar'i, mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian juga kita senantiasa berdoa kepada Allah dan meminta sabat ketetapan, dan juga minta
diberikan hidayah, diperlihatkan kebenaran, sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal di atas Al-Quran, As-Sunnah, di atas Tauhid, dan di atas manhaj As-Salaf.